Semuanya, selamat datang di podcast KS Inis. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai time management dalam akademik, perlombaan, dan organisasi. Bersama narasumber kita yang sangat menginspirasi nih. Tak kenal maka tak sayang, supaya bisa sayang, yuk langsung aja kita kenalan dulu sama narasumber kita. Halo Kak Riza, apa kabar nih? Halo Ika, baik nih kabarnya. Alhamdulillah baik ya Kak. Bisa memperkenalkan diri ya Kak? Oh iya, halo. Namaku Riza Alfiatun, biasa dipanggil Riza. Dari Prodi Kimia, kelas Kimia B 2020. Wah, salam kenal Kak Riza. Oke, langsung aja ya Kak. Aku mau tanya-tanya nih ke Kak Riza. Beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama Kak, kita semua tuh tahu kalau Kak Riza itu aktif dalam organisasi, kepanitiaan, dan lomba-lomba. Apalagi nih Mbak Riza kan juga ikut di UKM FKS IMIS. Nah, yang mana di KS IMIS ini banyak juga lomba-lomba dan sejenisnya. Hal apa saja sih kalau boleh tahu Kak, untuk yang memotivasi Kak Riza untuk aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut? Dan apa benefit yang Kak Riza rasakan ketika mengikuti UKM FKS IMIS? Oke, langsung aku jawab aja ya. Kenapa? Mungkin tadi pertanyaannya apa sih motivasinya aku itu ikut kegiatan-kegiatan seperti lomba, terus organisasi, kepanitiaan, kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sendiri, kuliah itu bukan hanya tentang akademik saja, tetapi di luar akademik kita juga harus memperhatikannya, seperti kita harus ada kegiatan-kegiatan lain, contohnya ada organisasi, kepanitiaan, kemudian lomba-lomba, itu nantinya untuk memperbaiki CV kita pribadi kayak gitu, karena kan nantinya kita dari kuliah itu kan nantinya bekerja, nah itu nanti prestasi-prestasi, kegiatan-kegiatan itu bisa kita gunakan saat akan mendaftar pekerjaan kayak gitu. Nah, dari basicnya dulu kan aku dari SMK gitu ya. Pada saat itu mungkin aku cerita sedikit. Pada saat itu, saat aku SMK, aku tuh pengen magang di tempat favorit anak-anak SMK aku kayak gitu. Nah, pada saat itu kan ada HRD-nya ya yang ke SMK, kemudian kita ada sedikit interview, kemudian ada pengumpulan berkas-berkas kayak gitu. Nah, pada saat itu aku sudah mengumpulkan semua sesuai dengan kriteria, tetapi pada saat itu belum rezekinya untuk aku masuk ke industri tersebut. Kenapa? Karena yang pertama, aku pada saat itu kurang banget untuk yang prestasi-prestasi di luar akademiknya. Jadi yang masuk di perusahaan-perusahaan yang bagus itu orang-orang yang selain akademiknya bagus, juga ada semacam sertifikat-sertifikat lomba internasional, nasional, seperti itu. Jadi pada saat itu aku memang berpikir, oh ternyata memang bukan hanya tentang akademik saja kalau misalkan kita nanti buat bekerja. Jadi ada sisi lain yang harus kita perhatikan, yaitu prestasi, kegiatan, seperti itu. Jadi mulai saat itu aku berniat nanti kalau misalkan kuliah itu nanti aku harus semangat gitu ya untuk memperoleh prestasi-prestasi di luar akademik saja kayak gitu, karena kalau menurutku perusahaan-perusahaan besar kayak gitu bukan hanya memperhatikan tentang akademik pegawainya saja, tetapi melihat dari prestasi-prestasi, kemudian kerjasama, kemudian pengalamannya kayak gitu, karena akademik itu bukan segalanya kalau menurutku. Jadi karena itu aku lebih semangat lagi di dalam kuliah ini untuk mencapai prestasi-prestasi itu di balik kesibukanku ada di organisasi, kemudian di kepanitiaan juga. Kemudian tadi ada pertanyaan yang kedua, itu benefit yang dirasakan saat mengikuti UKM FKS IMIS. Oke, jadi karena basicnya aku dari SMK itu tentang penelitian, terus aku kuliah itu ngambil di UKM FKS IMIS sebagai salah satu wadah biar aku tuh kayak passionku itu biar bisa berkembang kayak gitu. Jadi aku memilih KS IMIS di situ dan aku benar-benar memahami dan mengikuti semua yang
menjadi fasilitas yang ada di KS IMIS kayak gitu. Jadi tentang penelitian, tentang pengembangan seperti passion kayak gitu. Jadi aku ikut semua penelitian, kemudian pengembangan passion untuk memotivasi diriku sendiri. Kemudian dari hal itu benar-benar terasa sekali kayak gitu. Aku bisa bandingin antara aku dan teman-temanku yang mungkin nggak ikut KS IMIS kayak gitu ya. Dari aku yang udah ada sedikit passion dan ada wadah KS IMIS, dan di situ benar-benar apa yang aku mau, apa yang aku inginkan itu sedikit demi sedikit itu tercapai kayak gitu. Mungkin dari aku dulu pengen penelitian, saat SMA itu pengen penelitian tapi tidak ada dana ataupun tidak ada yang mendanai atau sekolahku tidak memfasilitasi, dan aku dapat di kampus ini melewati KS IMIS, dikenalkan oleh KS IMIS. Jadi tentang penelitian, didanai penelitian, kemudian ada PKM, ada lomba-lomba yang harus melakukan penelitian terlebih dahulu, dan itu lewat perantara KS IMIS. Dan mungkin kalau misalkan aku tidak ikut KS IMIS, ya mungkin aku tidak akan mendapatkan itu kayak gitu. Wah, keren banget ya ternyata latar belakang motivasinya, dan banyak banget ternyata benefit setelah mengikuti KS IMIS. Iya, betul. Oke Kak, lanjut ya Kak. Mau tanya lagi nih, kira-kira dari lomba-lomba yang udah Kak Riza ikutin, ada nggak sih Kak yang paling terkesan gitu buat Kak Riza? Terus kayak hasil yang diharapkan mungkin jauh dari ekspektasi, ataukah Kak Riza juga pernah ikut lomba dari KS IMIS? Oke, jadi kalau tentang lomba yang berkesan itu ada dari sekian lomba yang pernah aku ikutin, dari bisnis plan, dari karya tulis ilmiah, esai maupun poster, itu kan aku coba semua tentang lombanya itu. Tapi yang paling berkesan itu aku ada 3. Yang pertama itu lomba bisnis plan, dimana kan aku ikut lomba itu bukan dari maba banget ya, yang dari semester awal langsung ikut lomba itu bukan. Tapi aku mulai ikut lomba itu dari yang semester 2 awal-awal kayak gitu. Jadi kayak mulai tergugah ikut lomba itu di semester 2 awal. Jadi pada saat itu untuk first ikut lomba itu paling berkesan banget, di mana kan sama anak-anak KS IMIS juga ya saat itu timnya. Nah, saat itu dibimbing oleh mbak-mbak yang di KS IMIS juga, kemudian kita dikenalkan tentang bisnis plan itu apa, gimana sih cara membuatnya, membuat BMC, membuat proposal, presentasinya harus seperti apa kayak gitu. Dari situ benar-benar berkesan, aku bisa menyerap ilmu yang mbak-mbak dari KS IMIS ini kasih, kemudian kita presentasi, kemudian kita ada semacam proposal, membuat proposal terlebih dahulu, kemudian presentasi. Dan di situ benar-benar tidak terduga karena tim kita itu mendapatkan juara 2 atau silver medal kayak gitu. Jadi berkesan banget karena first ikut lomba tapi langsung dapat silver medal kayak gitu. Terus ada lagi nih lomba bisnis plan juga, tetapi itu internasional. Jadi pada saat itu karena ini internasional, jadi tim kita itu membuat produknya secara langsung, kemudian nanti di video, kemudian dipresentasikan kayak gitu. Awalnya juga tidak percaya diri dengan ide tersebut, kemudian pengaplikasiannya kayak gitu. Jadi saat presentasi kan juga menggunakan bahasa Inggris karena itu internasional, dan dari kita ya bahasa Inggrisnya yang biasa-biasa aja karena tidak ada yang dari tim kita itu dari prodi jurusan bahasa Inggris kayak gitu, tidak ada. Jadi dari FMIPA semua, dari KS IMIS semua pada saat itu, dan alhamdulillahnya tidak disangka-sangka itu dapat gold medal, dapat juara 1 pada saat itu kayak gitu. Dan ada lagi LKTI internasional juga pada saat itu. Ini aku kolaborasi sama anak-anak FT, jadi anak FMIPA-nya cuma aku, dan saat itu aku diajakin anak FT, kemudian kita buat semacam paper karya tulis ilmiah, dan itu internasional, dan nggak disangka juga pada saat itu dapat gold medal juga kayak gitu. Jadi
emang nggak disangka-sangka gitu kalau misalkan dapat gold medal, walaupun kita sudah memberikan memberikan yang maksimal, tetapi kan itu cakupannya internasional, jadi kita ada ekspektasi yang tinggi dengan peserta-peserta lainnya kayak gitu. Jadi agak pesimis kayak gitu ya, walaupun kita udah ada bekal gitu biar dapat juara kayak gitu. Tapi ya alhamdulillahnya dapat yang maksimal itu, karena usaha-usaha dari kita juga maksimal dan alhamdulillah dapat gold medal pada saat itu. Kemudian yang pertanyaan yang kedua itu apakah pernah ikut lomba KS IMIS ya. Jadi KS IMIS itu mengadakan event lomba. Yang pertama itu ada Mars ya, ada Mars, dan itu pada saat itu pada saat tahun awal aku di KS IMIS jadi pengurus KS IMIS, kan otomatis aku jadi jadi panitia, jadi tidak ikut lomba Mars kayak gitu karena aku panitia pada saat itu. Kemudian pada tahun kedua lombanya kayak gitu. Tapi di samping Mars itu ada semacam penelitian atau pendanaan penelitian untuk anggota dan pengurus KS IMIS. Nah, pada saat itu aku mencoba untuk ikut penelitian dan pendanaan tersebut. Nah, dari beberapa proposal yang disubmit oleh anggota dan pengurus KS IMIS, alhamdulillahnya tim aku itu 1 dari 4 yang terdanai kayak gitu. Jadi bukan ikut lombanya, tetapi pada saat itu tim aku didanai penelitian oleh UKMF KS IMIS, seperti itu. Pengalaman lombanya banyak banget ya Mbak. Dari yang tadi BPC yang pertama ikut lomba langsung juara 2, terus udah sampai yang internasional juga juara. Keren banget nih. Terus selanjutnya Kak, aku mau tanya, untuk manajemen waktu Kak Riza nih di tengah-tengah kesibukan kuliah dan berbagai kegiatan yang Kak Riza lakukan ini, gimana sih caranya tetap konsisten, tetap aktif dalam organisasi, kepanitiaan, dan lomba-lomba tersebut? Oke, untuk menjadi konsisten itu emang sulit, tapi karena kita udah ada amanah yang udah diberikan oleh mungkin ini ya, karena aku jadi ketua panitia, ketua Mars yang ada di KS IMIS, yang itu merupakan event terbesar KS IMIS gitu. Apalagi saat ini Mars 9 itu kan Asia Tenggara, jadi Mbak Mas yang dulu itu udah memberikan amanah kepada aku, dan gimana caranya aku itu harus selalu bertanggung jawab dengan amanah tersebut kayak gitu. Jadi untuk manajemen waktu emang kadang aku tuh merasa kayak aku tidak bisa memanajemen waktu. Tetapi kalau kata orang lain itu kan hanya melihat dari luar, nggak tahu sisi dalamnya itu seperti apa, keseharian aku itu seperti apa. Tetapi banyak dari teman-teman aku yang bilang, gimana sih cara kamu itu membagi waktu antara organisasi, kepanitiaan jadi ketua Mars, kemudian lomba-lomba juga, kemudian di kelas juga tetap bisa mengikuti dengan baik kayak gitu. Tapi menurutku itu aku belum sepenuhnya bisa dapat membagi waktu atau memanajemen waktu. Tetapi ya alhamdulillah orang lain memberikan tanggapan seperti itu ya. Jadi kalau menurutku sendiri memanajemen waktu itu karena kita punya target, terutama misalkan lomba-lomba. Misalkan dalam 1 minggu atau 1 bulan itu ada target ikut beberapa lomba. Misalkan ini misal ya 4 lomba, kemudian nanti ada semisal kayak rapat Mars atau rapat panitia yang lainnya, kemudian ada kegiatan sekolah kayak gitu. Biasanya kan kalau kegiatan sekolah itu kan dari jam 7:30 sampai jam 4. Nah kemudian nanti kita bisa membagikan waktu dari jam 4 sampai mungkin jam 9 untuk mengerjakan tugas, kemudian sisanya jam 9 sampai sebelum tidur itu bisa mengerjakan proyek-proyek yang akan disubmit atau proyek-proyek yang diikuti kayak gitu. Jadi dengan banyaknya kegiatan tersebut mungkin secara tidak langsung itu bakal melatih manajemen waktu pribadi kayak gitu ya. Jadi aku sering ngerasain kalau misalkan
dalam satu hari, misalkan habis dari kuliah, kemudian main kayak misalkan main TikTok atau main Instagram, misalkan 1 jam main TikTok itu kan nggak kerasa ya. Jadi 1 jam main TikTok, dan kalau misalkan udah tersadarkan kayak gitu, wah tadi tuh kenapa sih kok main TikTok? Karena 1 jam itu benar-benar berharga, karena di sini dalam waktu 1 hari itu ada beberapa hal yang harus dikerjain kayak gitu. Jadi bolehlah main Instagram, main TikTok atau main-main yang lainnya kayak gitu. Itu kan buat biar nggak stres, biar nggak sepandan kayak gitu. Tapi dengan banyaknya kegiatan, banyaknya target, itu malah bisa manajemen waktu dan membuat waktu kita itu lebih berkualitas, karena 1 jam atau bahkan 10 menit aja hilang dengan sia-sia itu bakalan terasa kayak gitu. Gitu sih kalau dari aku pribadi. Wah, ternyata iya Mbak, bener banget. Kalau kita dengan banyaknya kegiatan, secara nggak langsung akan melatih kita untuk manajemen waktu ya. Keren banget nih. Iya, betul. Oke Kak, dari banyaknya pengalaman yang udah Kak Riza alami, pernahkah Kak Riza itu ngerasa jenuh gitu atau bosan untuk mengerjakan semua tanggung jawab di setiap kegiatan? Nah, kalau pernah nih Kak, gimana sih strategi Kak Riza untuk mengatasi kejenuhan ini? Rasa jenuh itu pasti ada ya di setiap pribadi seseorang kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada rasa bosan untuk mengerjakan tanggung jawab yang sudah diamanahkan, itu biasanya ya kalau aku mencari motivasi. Berarti kan itu kalau misalkan merasa bosan, nggak ada semangat lagi kayak gitu, berarti motivasinya kurang. Jadi mencari sesuatu yang bisa memotivasi diri kembali kayak gitu. Jadi mungkin bisa flashback gitu ya. Jadi kayak misalkan di kepanitiaan, berarti ada orang yang mengamanai kita untuk menjadi seorang ketua. Kalau misalkan berarti kan mereka sudah mengamanahi, itu berarti mereka udah percaya bahwa kita itu bisa buat melakukan itu. Jadi kalau misalkan orang lain aja udah percaya pada kita, kenapa kita itu tidak percaya pada diri kita sendiri kayak gitu. Mungkin kalau jenuh bisa flashback kayak gitu loh. Ada orang lain yang percaya sama kita, orang lain yang mendukung sama kita. Maksudnya udah mengamanahkan itu kepada kita, dan kenapa diri kita itu tidak percaya, tidak bisa memotivasi diri sendiri untuk untuk menjawab semua pertanyaan dari orang-orang yang mungkin dari luar yang kamu itu bisa nggak sih sebenarnya menjadi misalkan dari ketua kayak gitu. Lah dengan itu gimana caranya biar nggak bosen untuk ngelakuin hal-hal yang mungkin kayak mungkin ya kalau misalkan kita ngelakuin hal-hal itu aja, mungkin itu kan nantinya bakalan bosan. Lah, bisa menjawab itu dan bisa membuktikan bahwa aku tuh sebenarnya bisa jadi ini, dan sebenarnya Mbak Mas yang mengamanahi ini sama aku itu tuh benar bahwa aku tuh bisa untuk ngelakuin ini kayak gitu. Biasanya aku kayak gitu flashback dengan orang lain gitu sebagai motivasi aku kayak gitu biasanya. Dan strateginya itu kalau itu misalkan jenuh di kepanitiaan gitu ya. Kalau misalkan jenuh di lomba-lomba itu biasanya aku kan kayak selalu merekap, maksudnya merekap ada misalkan prestasi gitu ya, ada melihat daftar prestasi misalkan di CV atau di Prisma kayak gitu. Biasanya aku melihat itu kalau misalkan lagi nggak semangat, kemudian aku melihat dan ternyata aku tuh sudah berjuang banyak buat hal yang aku suka ini, dan kenapa kalau misalkan mau berhenti sampai titik ini, itu kenapa? Padahal udah berjuang panjang, kemudian udah memberikan atau mengorbankan waktu istirahat atau waktu yang lainnya, waktu main untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini. Kenapa nggak dilanjutin kayak gitu? Kenapa nggak konsisten kayak gitu? Jadi lihat CV atau lihat prestasi
prestasi yang udah didapatkan mungkin bisa lebih memotivasi diri, karena perjuangan yang udah panjang kayak gitu, kenapa harus putus di tengah-tengah ini kalau misalkan aku nggak tanggung jawab sama apa yang harus aku lakuin, apa yang udah menjadi komitmen diri sendiri kayak gitu. Jadi udah perjalanan udah panjang, mungkin sebentar lagi itu ya 1,5 atau sampai 2 tahun lagi lulus kayak gitu, kemudian kerja, nanti kan udah nggak bisa lagi kayak pengen lomba-lomba lagi kayak gitu. Jadi manfaatin waktu yang masih ada dengan selalu konsisten. Emang konsisten itu susah, jadi gimana caranya biar selalu konsisten. Kemudian ya paling enggak kalau misalkan dulu semangatnya kan dari semester awal-awal itu kan mungkin untuk pelajaran di kelas itu kan lebih sedikit, maksudnya ya enggak terlalu banyak dibandingkan dengan semester-semester yang hampir mendekat tua atau hampir mau skripsian kayak gitu. Jadi mungkin dari dulu yang aku semester 2, semester 3 itu sedikit SKS-nya, kemudian sekarang semester 4 benar-benar mau ngerasain skripsian itu seperti apa, mungkin bisa dikurangin. Konsisten itu perlu, tapi kita juga harus melihat kondisi diri sendiri itu seperti apa, jangan terlalu memaksa bahwa dengan banyaknya kegiatan kan kita tujuannya kuliah, jadi prioritas utama emang kuliah kayak gitu. Jadi karena banyaknya SKS maupun tugas yang ada di semester 4 ini mungkin bisa dikurangin yang waktu lombanya itu. Mungkin yang dulunya itu semester 3 atau semester 2 itu targetnya 1 bulan 4 lomba, kemudian ini semester 4 bisa dikurangin menjadi 2 lomba kayak gitu. Strategiku tuh biasanya seperti itu, melihat kemampuan diri kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan nggak sebanyak yang semester sebelumnya, tapi tetap konsisten walaupun misalkan sebulan hanya 1 prestasi atau misalkan jadi finalis aja kayak gitu tuh nggak apa-apa. Itu udah suatu cara biar tetap konsisten kayak gitu. Wah, ternyata untuk menjaga konsisten tuh ya memang nggak mudah ya Kak. Emang perlu kita lebih banyak berjuang, dan kalau dari Kak Riza dengan flashback itu bisa membangkitkan motivasi. Nah, iya, betul. Yang selanjutnya nih Kak, menurut pendapat pribadi Kak Riza, apakah memanajemen waktu dengan konsisten itu tuh bisa memberikan pengaruh kepada lingkungan sekitar gitu? Oke. Manajemen waktu dengan konsisten itu sangat berpengaruh kepada lingkungan sekitar, apalagi kita lingkupnya di organisasi ataupun di kepanitiaan ataupun di kelas kayak gitu. Jadi manajemen yang baik itu akan berpengaruh kepada orang lain, dan sebaliknya manajemen yang buruk itu akan berpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kalau misalkan aku sendiri di kepanitiaan ataupun di organisasi, kalau misalkan aku tidak bisa membagi waktu atau nggak bisa manajemen waktu, itu bakalan keteteran dan bakalan merugikan orang-orang lain. Kalau misal ya ini aku ada proker di dalam organisasi atau job desk di dalam kepanitiaan, tetapi aku lebih memprioritaskan tentang lomba-lombaku. Jadi karena nggak bisa memanajemen waktu, aku lebih memprioritaskan lomba-lombaku, dan itu nantinya bakalan kerasa pada proker-proker itu, karena proker itu biasanya nggak dikerjain sendiri, ada orang lain yang mungkin sedepartemen atau setim atau sedivisi kayak gitu, dan nantinya bakalan merugikan orang lain karena bakalan kerasa, karena yang mungkin aku harus kerjain di dalam proker ataupun jobdesk itu enggak aku kerjain karena lebih memilih lomba kayak gitu. Nah, sebaiknya jangan seperti itu, karena itu bakalan merugikan banget orang lain, dan orang lain itu nanti yang setim atau sedivisi itu bakalan nge-backup apa yang harus kita lakuin itu gitu loh. Jadi manajemen waktu itu memang poin-poin penting, di mana kalau misalkan orang-orang itu pengen kayak misalkan ada targetan, ada kegiatan, maksudnya
mungkin organisasi lebih dari satu, ada kepanitiaan, ikut lomba, kayak gitu, itu harus berlatih untuk manajemen waktu yang baik. Setidaknya gimana sih caranya biar lebih tanggung jawab dulu sama apa yang diamanahin dalam diri sendiri, kayak gitu. Kalau misalkan kita sudah memiliki rasa tanggung jawab, kesadaran, insya Allah nanti itu manajemen waktu itu bakalan nggak kerasa bisa gitu loh. Mungkin aku yang dari diriku sendiri nggak bisa memanajemen waktu, tetapi dari orang lain aku tuh sebenarnya bisa untuk manajemen waktu kayak gitu, karena gimana caranya biar tanggung jawab amanah yang diberikan itu benar-benar aku lakuin kayak gitu. Jadi tidak egois kayak gitu ya, karena mungkin lomba itu feedbacknya itu kan untuk diri sendiri, sedangkan kalau misalkan kepanitiaan organisasi itu kan feedbacknya ke semua orang yang ada di lingkungan itu kayak gitu. Jadi jangan egois, lakuin apa yang harus kamu lakuin, karena kalau misalkan maksudnya kita ghosting atau kita ngelakuin hal yang lain yang mungkin itu bukan tanggung jawab kita atau mungkin bukan ranah kita, itu nantinya bakalan kerasa banget, dan mungkin orang lain jadi nggak suka sama kita ya, karena mungkin nanti bakalan ada penilaian, maksudnya bakalan ada penilaian bahwa si A ini dia itu lebih kayak mementingkan diri sendiri, egois, karena kalau misalkan dari kepanitiaan aja dia itu kayak menghilang, kemudian nggak tanggung jawab dari amanah yang sudah diberikan kayak gitu, karena lebih memprioritaskan diri sendiri daripada orang lain dan daripada tanggung jawab yang sudah diberikan kayak gitu. Pokoknya manajemen waktu itu ya susah, tetapi harus selalu dilatih, dicoba, dan diterapkan seperti itu. Wah, ternyata sangat berpengaruh ya untuk kehidupan orang-orang di sekitar, untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang kita lakukan ya Kak. Nah, ya betul. Untuk mengenai manajemen waktu yang udah Kakak sampaikan tadi nih, apakah ada nih Kak keluhan tentang dari orang-orang sekitar, dari keluarga gitu, mengenai kayak kurang waktunya nih gitu Kak Riza. Terus gimana sih dengan kesehatan Kak Riza? Apakah semuanya itu berjalan dengan baik-baik aja Kak? Terus karena kan Kak Riza ini bisa memfokuskan manajemen waktunya untuk proyek, dan apa kayak ada yang bilang kayak kurang quality time gitu Kak? Oh iya, jadi manajemen waktu terutama sama keluarga, terus sama teman-teman yang lain itu kan emang penting. Jadi kita harus memprioritaskan yang lebih penting terlebih dahulu. Kadang kan kalau misalkan di dalam keluarga ataupun mungkin keluarga yang ada di organisasi itu tergantung sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita lihat dulu prioritasnya. Emang keluarga dan kemudian dari lingkungan itu emang prioritas. Jadi kita melihat waktunya itu seberapa sih kalau misalkan kita ikut itu kayak gitu. Jadi kayak misalkan kita harus benar-benar bagi waktu, misal ya dalam satu hari mungkin 3 jam untuk quality time untuk diri sendiri, untuk lingkungan, untuk keluarga, atau mungkin untuk teman kayak gitu. Jadi biasanya aku selalu ada sisi atau waktu aku usahain untuk quality time kayak gitu. Jadi walaupun kayak misalkan ngambis kuliah, kemudian organisasi, lomba itu emang penting, tapi kita jangan melupakan juga sama kesehatan diri sendiri, sama quality time kayak gitu. Jadi quality time itu penting karena kan bisa menghilangkan mungkin habis ngerjain sesuatu kemudian tertekan atau mungkin kayak energinya berkurang, banyak energi yang dikeluarkan untuk mengerjakan itu kayak gitu. Jadi untuk quality time itu sangat penting untuk mengembalikan energi kayak gitu. Mungkin kalau menurutku sih nggak apa-apa, capek itu nggak apa-apa, karena kalau misalkan kita sudah ngerasain capek itu berarti kita itu udah berjuang kayak gitu. Ngerasain capek karena kita itu sudah berjuang sebelumnya kayak gitu. Jadi
nggak apa-apa untuk capek terlebih dahulu, kemudian nanti quality time selanjutnya kayak gitu. Jadi quality time itu biasanya kan macam-macam, ada yang bisa mereward diri sendiri mungkin dengan makanan, dengan jalan-jalan kayak gitu. Itu tergantung sama pribadi. Jadi kalau misalkan pribadi satu sama yang lain itu quality time-nya itu kan berbeda. Mungkin bisa quality time hanya dengan tidur kayak gitu. Itu juga bisa. Jadi nggak harus yang mahal-mahal, tapi itu bisa mengembalikan energi yang sudah kita keluarkan untuk sebelumnya kita berjuang kayak gitu. Jadi itu sih untuk yang kesehatan mungkin ya itu. Selain ngambis, kita juga harus memperhatikan kesehatan. Karena kalau misalkan kita sakit atau misalkan kita lagi nggak sehat, itu kan kita nggak bisa ngelakuin apa-apa ya. Jadi yang poin penting yaitu kesehatan. Jaga kesehatan terlebih dahulu. Kalau misalkan kita udah sehat, kan kita fokus, kita bisa ngelakuin kegiatan-kegiatan yang sudah kita targetkan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan kita sakit, itu kan nggak enak banget ya kalau misalkan kita ngerjain sesuatu. Atau misalkan ini kalau ikut lomba, kemudian presentasi, kemudian kita dalam keadaan yang kurang baik, itu kan nanti hasilnya juga bakalan tidak maksimal kayak gitu ya. Jadi pokoknya jaga kesehatan, kemudian quality time. Apabila nanti kayak misalkan ini ya lomba kayak gitu, kemudian nanti ada kan biasanya menang itu kan dapat hadiah ya, bisa dapat sertifikat, uang, kemudian dapat penghargaan atau trofi kayak gitulah. Itu kan biasanya ada uangnya ya. Jadi uangnya itu bisa digunakan sebagai quality time kayak gitu. Jadi ada feedback gitu loh. Jadi kita udah berjuang, kita dapat feedback berupa uang, dan itu nanti bisa digunain sesuai dengan kebutuhan kita, terutama untuk quality time gitu. Oh, berarti quality time ini juga perlu ya Kak, biar kita tetap bisa selalu melakukan aktivitas kita selanjutnya dan memperhatikan kesehatan pastinya. Oke Kak, benar banget. Untuk selanjutnya nih Kak, kan Kak Riza ini salah satu pengurus dari UKM FKS IMIS nih Kak. Nah, selama mengikuti organisasi KS IMIS, apa aja yang udah Kak Riza dapat nih dari organisasi KS IMIS? Dan pelajaran atau insight apa sih yang Kak Riza dapat dari organisasi KS IMIS ini, yang kiranya tuh sangat berpengaruh buat kehidupan Kak Riza? Oke, mungkin ini aku cerita sedikit tentang KS IMIS gitu ya. Kenapa kok aku milih KS IMIS kayak gitu. Jadi karena tadi aku sudah bercerita karena basic aku dari SMK, kemudian penelitian, dan aku di kuliah ini benar-benar memilih organisasi atau UKM, bukan sekedar aku ikut di situ aku berperan, bukan kayak gitu. Tapi aku memilih KS IMIS karena ini tuh emang organisasi yang aku targetkan bisa mendukung passion aku, bisa mendukung untuk mencapai apa yang aku targetkan kayak gitu. Jadi karena penelitian, karena kan beberapa UKM penelitian di kampus kayak gitu, dan aku sudah mempertimbangkan pada saat itu kelebihan kekurangannya kayak gitu. Jadi aku mantap memutuskan untuk ikut KS IMIS pada saat itu, karena menurutku ya ini kan UKM fakultas, jadi mungkin akan lebih fokus kepada anggota-anggota yang ada di fakultasnya kayak gitu ya. Jadi pada saat itu aku mantap ikut UKM FKS IMIS, dan pada saat itu pada awal pendaftaran, kemudian pada saat seleksi atau tahap-tahap untuk mendaftar KS IMIS itu kan disuruh membuat proposal kayak gitu. Dan pada saat itu juga untuk cutting itu kan udah banyak yang berprestasi, kemudian ada PKM penelitian yang bahkan udah PIMNAS, kemudian dapat gold medal kayak gitu. Jadi termotivasi pada saat itu biar bisa kayak mereka itu gimana ya caranya kayak gitu. Jadi pada saat itu mencoba membuat proposal pada saat seleksi anggota KS IMIS pada saat itu. Kemudian ternyata kalau membuat proposal penelitian itu seperti ini ya, jadi lebih paham tentang gimana sih cara membuat proposal, kemudian penelitian yang baik itu seperti apa, karena KS IMIS juga mendukung, maksudnya kita
maksudnya kita itu disuruh atau kita ditugaskan untuk mengerjakan sesuatu tetapi tidak dilepas dari KSIMIS. Jadi ada workshop pendukung untuk gimana caranya biar kita buat proposal yang baik, presentasi yang baik, kemudian ada motivator-motivator mungkin dari kating-kating yang sudah berhasil di bidangnya kayak gitu. Jadi sedikit-sedikit itu termotivasi. Nah setelah itu ada targetan bahwa aku harus bisa terdanai di dalam salah satu penelitian, kemudian ikut beberapa lomba kayak gitu. Jadi pada saat itu aku berusaha untuk ikut beberapa penelitian, mulai dari penelitian dikti, alhamdulillah didanai pada saat itu, penelitian 70 judul, dan pada saat itu aku ngirimin 2 proposal dan alhamdulillah itu didanai semua. Dan salah satu judul dari proposal itu adalah ini, proposal yang aku gunain pada saat ikut PAB KSIMIS itu. Kemudian penelitian SUG itu alhamdulillah juga terdanai, kemudian penelitian KSIMIS itu juga terdanai kayak gitu. Alhamdulillah emang kalau misalkan kita belajar sedikit demi sedikit, kemudian kita menjiwai atau misalkan kita mencintai apa yang kita lakuin, itu bakalan maksimal gitu hasilnya. Dan alhamdulillah dari beberapa penelitian atau proposal yang aku submit itu alhamdulillah terdanai semua kayak gitu. Terus selain untuk penelitian kan KSIMIS, apalagi aku di Departemen KPL yang itu ya penalaran dan lomba sesuai dengan nama departemennya. Nah itu kan lebih ada tekanan untuk bisa ikut lomba kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak juara itu nggak apa-apa, tapi gimana caranya biar bisa ikut lomba, paling nggak ya sekali dalam setahun atau misalkan dalam satu pengurusan sekali kayak gitu. Jadi ya mencoba untuk mengikuti lomba dan alhamdulillah ya semua itu berjalan sedikit demi sedikit, walaupun mungkin orang lain melihat wah itu juara-juaranya banyak ya, tapi nggak seperti itu yang aku rasain. Jadi dari sekian banyak mungkin juara-juara kayak gitu, itu tuh banyak banget pengorbanannya. Dan mungkin dari lomba yang pertama itu udah mendapatkan silver medal, kemudian next lomba selanjutnya itu juara terus, itu enggak banyak banget aku jadi peserta, aku jadi finalis aja itu banyak banget. Dan itu tuh bener-bener kalau misalkan kita nggak bisa misalkan kita nggak bisa konsisten, dan itu benar-benar kita akan bosan dan kita akan udahlah, masa ini peserta terus, masa finalis terus kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak konsisten ya mungkin nggak berlanjut sampai sekarang kayak gitu. Jadi gimana caranya biar konsisten, kemudian dari dukungan dari KSIMIS juga, dimana kan KSIMIS ini ya maksudnya selinier, orang-orangnya benar-benar mau penelitian, ada juga yang lomba kayak gitu. Jadi kalau biasanya aku tuh cari tim itu biasanya dari KSIMIS semua. Jadi udah ada ini ya, udah ada tempat gitu loh untuk mencari partner-partner kayak gitu. Jadi tinggal ngajakin orang yang mungkin terdekat, kemudian ayo ikut lomba, kemudian ayo ikut penelitian ini buat proposal, ayo gas gitu, biasanya kayak gitu. Dan itu alhamdulillah banget sangat mendukung kayak gitu. Jadi kalau di UKMF KSIMIS semua informasi lomba-lomba penelitian itu kan udah ada yang memfasilitasi ya, mungkin dari mungkin proker dari MCF itu kan kita bisa berkonsultasi dengan tentor-tentor yang hebat lah. Dari situ mungkin karena ini misal ya, kalau misalkan nggak ada fasilitas dari KSIMIS yang berupa tentor-tentor itu, lomba ya sekedar lomba itu baik menurutku, itu belum tentu baik menurut orang lain kayak gitu. Jadi dengan adanya tentor kayak gitu bisa saling merevisi dan bisa menjadikan karya itu lebih baik daripada karya yang hanya ditulis oleh diri sendiri kayak gitu. Kan ada reviewernya dari tentornya itu, jadi bakal hasilnya itu lebih baik daripada yang tanpa tentor. Kemudian ada yang dari fasilitas dari mungkin info lomba kayak gitu. Mungkin kalau misalkan kita melihat info lomba di Instagram diri sendiri aja kan, misal nggak mengikutin
nggak mengikuti event lomba itu. Kemudian itu kan kita nggak tahu informasinya ya. Lah karena ada semacam info lomba yang difasilitasi oleh KSI MIS, kita tahu, oh ternyata ada bulan April, bulan Mei ada info lomba ini. Oh ini menarik, aku ikut ini deh kayak gitu. Kemudian ada mungkin ada tim riset yang ada penelitian memfasilitasi tentang PKM 70 judul dengan ada UG yang ada tentor-tentornya juga. Kemudian ada mungkin dari kewirausahaan tentang mungkin kita akan mencoba lomba bisnis plan kayak gitu. Terus dihadirkan webinar tentang bisnis plan. Nah itu kan sangat membantu sekali gimana caranya buat proposal yang baik, presentasi yang baik kayak gitu. Jadi semua itu menurutku terfasilitasi di KSI MIS kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak memanfaatkan apa yang udah diberikan KSI MIS, menurutku ya waktu itu nggak bisa diputar. Jadi kalau misalkan kamu udah ada di posisi ini, udah menjadi pengurus KSI MIS, apalagi KSI MIS sudah memberikan fasilitas-fasilitas yang bagus buat kalian, kalau misalkan kurang dimanfaatkan itu benar-benar menyesalnya itu nanti di akhir, bukan sekarang kayak gitu. Jadi ayolah kita manfaatkan semua yang udah KSI MIS berikan untuk kita kembangkan, mungkin dari sedikit dulu, mungkin dari penelitiannya. Ya penelitian mungkin kalau misalkan dikti itu terlalu besar cakupannya, kita bisa PKM 70 judul terlebih dahulu, kita belajar gimana cara membuat proposal yang baik, kemudian nanti kalau terdanai penelitian, kemudian presentasi, gimana caranya, itu kita melatih sedikit demi sedikit terlebih dahulu, kayak gitu kan. Nggak mungkin sesuatu yang besar itu kita dapatkan dari hal yang kecil kan biasanya. Nah itu kita mulai dari hal yang kecil yang mungkin kita bisa lakuin dengan karena 70 judul itu cakupannya nggak besar ya, maksudnya nggak sebesar dikti kayak gitu ya. Kita bisa kayak misalkan kita sambil ngedouble kegiatan yang lain itu bisa banget, dan cari tim yang benar-benar sefrekuensi, benar-benar yang bagus kalau misalkan kita mau berkembang kayak gitu. Jangan yang ada yang toksik kayak gitu, kalau menurutku sih kayak gitu. Biasanya cari tim yang sesuai atau sefrekuensi, yang sama-sama mendukung, sama-sama ayo, sama-sama kalau misalkan nggak bisa ngerjain itu ya nge-backup dengan hati yang positif kayak gitu, dengan pikiran yang positif kayak gitu. Pokoknya manfaatin apa yang sudah KSI MIS berikan untuk kamu tumbuh, untuk kamu berproses, karena ya itu udah aku bilangin kalau menyesal itu pastinya di akhir, nggak di awal. Jadi untuk teman-teman semua mungkin bisa coba dulu untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin kecil, kemungkinan yang ya pokoknya yang bisa dijangkau. Mungkin pada saat kalian sibuk kayak gitu tetap bisa ngelakuin itu kayak gitu. Pokoknya manfaatin waktu, manfaatin apa yang sudah UKM FKS ini berikan, dan gimana caranya untuk memberikan yang terbaik juga untuk KSI MIS kayak gitu. Gitu sih. Wah, keren banget ya, ternyata tuh KSI MIS banyak nih ngasih dukungan penuh dan memfasilitasi ya Kak Riza. Iya, betul banget. Banyak banget kegiatan-kegiatan dari UKM FKS MIS itu, bahkan setiap seminggu itu kan bahkan ada kegiatan yang itu benar-benar bisa, kalau misalkan kita ikutin, benar-benar bisa membantu apa yang kita butuhkan gitu loh. Iya bener banget Kak. Pokoknya mantap ya dari UKM FKS MIS ini. Dan Kak Riza ini juga dari semangatnya, motivasinya, dan manajemen waktunya keren banget. Semoga kita juga bisa ketularan nih, dapat semangatnya kayak Kak Riza. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, kita udah membahas banyak hal bareng Kak Riza. Dan sampai di penghujung acara di podcast ini. Terima kasih banyak untuk Kak Riza udah menyempatkan waktunya hadir di podcast kali ini. Lancar selalu ya Kak Riza untuk semua produktivitasannya. Harapannya kita semua juga bisa ikut menerapkan hal-hal baik yang sudah Kak Riza bagikan dan dapat menginspirasi bersama ke depannya. Amin. Tetap semangat pokoknya. Siap Kak. Kalau gitu sekian dulu podcast KSI MIS kali ini. Nantikan episode selanjutnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.